hati dan pikirannya. Nah, sebelum lanjut perbincangan yang lebih mendalam nih ya, nah kita itu sebelum itu kayak kenalan dulu nggak sih? Iya, mau memperkenalkan diri dulu ya guys. Nah, kenalin, nama aku Zabrina Zahra, biasa dipanggil Brina, dari TRKI Angkatan 2023, dan rekan aku Latifah Indah Pratiwi dari TRKI 2023 nih teman-teman. Sebelum lanjut, kita nih mengundang salah satu mahasiswa berprestasi nih teman-teman. Nah, benar banget. Jadi pada episode kali ini kita itu akan membahas mengenai mahasiswa berprestasi dengan tema The Road to Academic Achievement. Nah, kalian pasti kepo banget kan siapa nih narasumbernya? Langsung aja, Pak. Nah, untuk narasumbernya nih, ini ada yang spesial dulu nih. Oh iya. Nah, untuk yang narasumbernya ini kita datangkan langsung dari mahasiswa TRKI-nya sendiri. Kurang spesial apa coba? Eksklusif ya guys. Iya. Nah, untuk teman-teman kenalin narasumber kita. Hai Kak Rofi, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Seperti biasa ya, Semarang panas teman-teman. Iya. Semarang panas sekali. Materinya ada 5. Iya. Satu. Iya, Oh, iya. satu. Oke, sebelumnya kami perwakilan dari HMTRKI mengucapkan terima kasih nih kepada Kak Rofi karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada episode kali ini. Apalagi Kak Rofi ini sekarang lagi sibuk-sibuknya. Iya, Siapkan sedikit lah. semuanya. Oke, so langsung aja nggak sih kita kenalan ke Kak Rofi karena kan pasti dari kalian banyak juga yang belum tahu dari Kak Rofi. Mungkin dari Kak Rofi silakan. Halo guys, halo rekan-rekan semua, terutama sobat TRKI ya. Perkenalkan, nama aku Rufiko Hidayat, aku dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri angkatan 2021. Sekolah vokasi Undip. Saat ini aku semester 7 dan kesibukannya selain Mapres juga, selain kuliah, ini juga mau siap-siap magang nih Zabrin dan Latifah. Terus selain itu juga ini datang-datang ke acara, sharing-sharing sama teman-teman. Eksklusif nih buat teman-teman TRKI. By the way, aku kemarin juga diundang dari TRKI juga di podcast tahun lalu, tapi dengan tema yang sama. Tema yang berbeda. Tema yang berbeda. Tahun kemarin kita cerita tentang Sakura Exchange, kebetulan sama Jamie. Kenal kan sama Jamie? Kenal banget. Tadi podcaster handalan ya guys. Nah, mungkin langsung aja kali ya karena ini kan membawakan tema yang berbeda mengenai pencapaian Kak Rofiq yang paling wah nih karena Kak Rofiq ini sebelumnya meraih prestasi yaitu juara 3 mahasiswa berprestasi diploma tingkat nasional tahun 2024. Langsung aja nih ya, kita bakal tanya-tanya aja nggak sih? Iya, bener banget, biar langsung tahu nih apa sih kenapa Kak Rofi bisa jadi juara 3 teman-teman. Keren-keren apa coba? Bocil ya guys. Oke, langsung aja nih. Nah, buat Kak Rofiq bisa ceritakan sedikit nggak sih latar belakang Kak Rofiq dan apa sih inspirasi Kak Rofiq untuk mengikuti mahasiswa berprestasi ini Kak? Ya, tentunya yang pertama ya, karena dari mahasiswa berprestasi sendiri itu kan setiap tahunnya ada, setiap tahunnya itu butuh gitu, setiap perwakilan di tiap prodinya. Nah, salah satu atau latar belakang aku kenapa ikut yang pertama, aku pengen banget mewakili prodi TRKI di Mapres begitu. Kemudian yang kedua, di Mapres ini kan nggak cuma satu orang yang kandidatnya, tapi ada beberapa orang gitu. Tapi dengan banyaknya kandidat yang ada, aku tetap mencoba untuk aktif atau mencoba untuk melakukan capaian-capaian supaya aku bisa mewakili TRKI begitu. Nah, kemudian ada salah satu yang membuat aku pengen banget dulu di Mapres atau salah satu cambuk semangatku buat Mapres itu ada namanya dulu Kak Niputa Adiani guys. Jadi Kak Niputa Adiani itu alumni juga dari TRKI. Nah, itu adalah salah satu pendorong aku, semangat aku buat ikut Mapres. Dulu tuh Kak Nipu tuh jadi atletku, jadi atlet spektrofotometri. Kemudian Kak Nipu tuh sering cerita tentang Mapresnya dan aku cukup tertarik gitu dengan Mapres. Nah, dari hal itulah benar banget terinspirasi. Dari hal itulah aku mencoba untuk tanya-tanya ke Kak Nipu tuh, kemudian cari alurnya seperti apa, cari apa sih susah dan nggak susahnya atau kurang dan lebihnya itu seperti apa, kemudian hal-hal apa yang bisa aku persiapkan untuk jadi Mapres. Walaupun dengan banyaknya kandidat di TRKI, aku bisa mencoba gitu guys, mencoba untuk
ngasih yang terbaik buat TKI. Aku selalu bilang kepada prodi atau kepada bapak dosen bahwa aku nggak janji bisa juara 1, 2, atau 3, tapi insya Allah aku bisa memberikan yang terbaik gitu. Dan Ani Putu ini adalah salah satu role model yang benar-benar aku pegang dari awal. Dulu tuh sempat kayak kepikiran pengen jadi mawapres, terus di beberapa semester selanjutnya karena banyaknya kegiatan ya itu kayak rasanya yaudah nggak apa-apa nih udah mawapres gitu. Itu kayak sempat down seperti itu. Tapi lama-lama semangatku muncul lagi saat mau proses pendaftaran. Jadi aku mencoba untuk selalu reach out diriku sendiri supaya aku bisa mewakili TKI itu. Dan ternyata alhamdulillah bisa mewakili TKI hingga nasional gitu. Dan itu benar-benar gak disangka sih guys. Dan yang ada cerita uniknya itu kemarin aku tuh harusnya KKL di Surabaya dan di Bali gitu, di 2 pulau. Kemudian dari Kaprodi telepon karena waktu itu ada jadwal seleksi Filmapres di tingkat fakultas. Telepon diminta untuk mewakili prodi gitu. Sebelumnya harus seleksi dulu gitu sama diwawancara dari pihak prodi dulu gitu. Nah itu aku harus pulang dari Surabaya ke Semarang gitu di saat teman-temanku harus ke Bali ya. Aku jadi gak ke Bali tapi semuanya itu bisa aku ambil pelajarannya karena ya ada hal lain yang bisa aku petik di luar sana gitu ternyata. Dan ternyata gak jadi ke Bali tapi diganti ke Gorontalo. Nah dari cerita Kak Rafiq tadi teman-teman kita kan lihatnya suksesnya doang nih kayak gampang banget itu loh mendapatkan semua itu. Terus next question nih kalau dari keberlangsungannya kayak kelihatannya lancar-lancar banget nih. Nah, ada tantangan tersendiri nggak sih Kak selama proses perjalanan menuju Mawapres Nasional ini? Ya ini menarik dan unik guys, karena apa? Karena ya seperti yang MC udah bilang ya, orang-orang cuma tahu senangnya aja gitu. Mereka nggak tahu di belakang seperti apa gitu. Nangis-nangisnya, capeknya kayak apa gitu kan. Orang-orang tinggal selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Mereka nggak tahu di belakang kayak apa gitu, seperti apa capeknya gitu. Nah, tantangan tersendiri ya bagi aku selama menjadi Mawapres kemarin itu yang pertama dari segi waktu. Kita harus bagi waktu dengan beberapa hal gitu, terutama dengan kuliahnya yang harus tetap berjalan karena semester kamu sudah matkul, kamu sudah kelas kemudian kita harus ngatur buat pertemuan dengan bapak ibu pembimbing di universitas gitu. Itu ada tantangan-tantangan yang selama ini mungkin nggak orang tahu gitu, orang ya tahu mungkin hanya di seleksi aja gitu, tapi mereka nggak tahu bahwa kita di belakang itu siap-siap, kita benar-benar kita harus latihan presentasi itu kayak 24/7 kita selalu latihan presentasi, apalagi kalau udah mau presentasi wilayah sama presentasi nasional itu benar-benar kita selalu latihan gitu. Bahkan waktu itu kan puasa itu kita tiap hari kita rehearsal di Undip TV, sana kita harus latihan tiap hari, terutama bahasa Inggris karena bahasa Inggris harus berulang-ulang ya karena ya bukan bahasa utama kita, jadi harus diulang-ulang terus supaya bisa lancar. Kemudian take video itu bisa sampai belasan kali gitu, bahkan mas-mas yang menjaga sana itu sampai kayak capek gitu. Lambaikan tangan ke kamera. Sampai capek buat tiap hari kita latihan terus sudah latihan tapi nggak apa-apa, semuanya membutuhkan hasil gitu. Terus kayak juga kita harus pintar-pintar ngatur waktu tidur gitu kan. Kita harus masih harus kerja tugas juga, tetap harus berjalan. Terus dulu waktu masih persiapan tuh di semester awal masih harus ada praktikum juga kan, masih ada laporan gitu. Itu semua mungkin orang-orang nggak tahu gitu bahwa kita selain dengan adanya yang senang-senangnya tuh ada juga hal yang susah gitu. Tapi hal-hal susah itu yang biasanya menjadi cerita, jadi memori tersendiri itu buat sebagian orang yang sedang berjuang itu sih dari aku. Tuh teman-teman jangan lihat senengnya doang. Belakangnya tuh banyak susah. Sekali-sekali nanya ya, sekali-sekali kalau sama juara tuh nanya apa susahnya gitu. Oh iya, jangan selalu mengawal. Iya, benar banget tuh. Terus next question nih Kak. Tadi kan Kak Rafiq juga udah menyinggung tentang pembagian waktu, time management yang susah, kemudian juga di TRK ada laprak juga, matkulnya susah-susah. Nah kita tuh kepo banget nih, gimana sih cara Kak Rafiq buat time management hal itu semua dan kehidupan pribadi Kak Rafiq sendiri?
Ya benar banget. Sebenarnya hal yang aku lakukan atau tips yang aku lakukan terkait dengan time management itu nggak susah. Karena apa? Karena time management udah dilakukan kita ya secara sadar nggak sadar itu pasti ada time management gitu. Tapi tergantung kita apakah mengaturnya itu benar-benar bisa atau enggak gitu. Karena kita ada 24 jam dalam sehari, kita ada 24 kotak ya. Kita ibaratkan 24 kotak dalam sehari. Tergantung kita 24 kotaknya itu mau kita kosongkan saja atau kita maksimalkan gitu. Itu yang aku atur selama ini. Aku selalu buat notes itu di Google Calendar kalau teman tahu kan. Yang gampang itu Google Calendar. Kemudian kalau iOS user itu biasanya pakai notes atau reminders itu udah cukup menurutku untuk time management. Tergantung kalian mau atau enggak melakukan, itu sih kuncinya. Jadi balik lagi tadi ke kita ada 24 kotak dalam satu hari, kita ada 24 jam mau dikosongin aja atau mau dimaksimalkan gitu. Di dalam satu kotaknya bisa ada 60 kotak lagi, 60 menit dalam satu jamnya gitu. Jadi benar-benar dimaksimalkan aja, nggak usah menunda-nunda waktu, apa yang bisa dikerjakan gitu. Dan aku salah satu orang yang memegang teguh pada prinsip apa yang bisa diselesaikan hari ini, selesaikan hari ini gitu. Karena kita nggak tahu besok akan ada tambahan kerjaan apa lagi gitu. Makanya selama di satu kotakmu itu dalam satu hari, di dalam 60 menitmu itu masih bisa kamu masukkan lagi hal lain, itu masukkan aja. Jadi tapi tetap jangan lupa istirahatnya juga gitu guys. Jadi tetap aja harus diatur waktunya, tapi jangan lupa istirahatnya. Oke, ini quotes-nya penting banget terutama buat kaum mageran ya guys. Kalian harus belajar banyak dari ucapan Karofik yang tadi. Bener banget nih, apalagi kayak ke kita pribadi Iya, ya, yang belum bisa memaksimalkan waktu. Dari semester 3 ya, nggak ada Belum shalom capek. lapar. Aduh. Yang penting itu diatur waktunya gitu. Jadi kayak kalau ngisi seminar tentang time management, aku selalu bilang bahwa 1000 kali pun kalian ikut event ataupun seminar tentang time management, kalau kalian gak gerak itu susah gitu. Bisa. Jadi balik lagi ke kalian sendiri gitu. Karena tipe-tipe time management itu banyak, cara-caranya banyak, aplikasi juga banyak gitu kan. Tapi kalau kita nggak gerak itu juga susah. Makanya balik lagi ke diri sendiri. Lagi ke diri sendiri. Teman-teman jangan lupa time manajemennya ya. Iya, benar. Iya. Nah untuk next question nih, kalau Fik kan udah banyak ikut lomba-lomba, mungkin pelatihan apapun dari kecil mungkin ya sampai kuliah ini gitu. Kayak ada nggak sih Kak pencapaian yang benar-benar buat Kakak bangga, kayak Kakak tuh nggak expect kalau Kakak tuh bisa selain Mawapres ini gitu. Apakah Mawapres ini atau gimana gitu? By the way dari Mawapres itu kan ada namanya capaian unggulan. Di capaian unggulan itu ada namanya 10 cewek terunggul. 10 cewek terunggul itu yang diajukan ke Mawapres. Nah kebetulan juga nih kemarin tema bahasa Inggrisnya itu adalah pengalaman paling membanggakan. Nah, jadi ada yang aku ceritakan ke Dewan Juri itu salah satu pengalaman paling membanggakan atau berkesan ya buat aku itu yang pertama waktu ke Jepang itu kemarin di Sakura Exchange. Kenapa aku merasa berkesan? Karena yang pertama itu dadakannya itu dalam kurun bulan ya, jadi bukan yang bisa disiapkan tahun. Kemudian yang kedua itu adalah aku setelah nggak lolos ISMA. Kalau kalian tahu ISMA, aku kemarin nggak lolos, jadi sempat down. Tapi ternyata aku nyoba daftar Sakura Exchange lolos, jadi senangnya minta ampun. Kemudian di sana kenapa aku bisa bilang berkesan, karena aku bisa ketemu teman dari berbagai negara. Kemudian aku di sana juga buat prototipe terkait dengan kemarin aku udah cerita tentang kebencanaan. Jadi kita buat prototipe tentang alat yang bisa digunakan seseorang atau hal-hal umum gitu untuk menanggulangi bencana. Disitulah aku ngerasa bahwa kayak walaupun kita nggak lolos di satu tempat atau di satu hal, selama kita mau mencoba di hal lain itu kita insya Allah bisa bakal lolos gitu selama kita mau berjuang. Nah itu di sana aku ngerasa banget buat ngerasain feels dari ini ya jadinya kayak dari apa yang beda dari kemarin gitu, walaupun di tempat lain. Bahkan kan Bapak Indonesia juga ada yang bilang bahwa semua orang berhasil untuk sukses walaupun di bidang terakhir gitu. Nah itulah yang selalu aku pegang, selalu aku pikir terus, selalu masuk di dalam mindset aku bahwa selama kita berusaha kita pasti bisa. Nah, di sana aku juga selain berprototipe kan kita juga diajarkan beberapa hal terkait dengan bencana gitu, terus kemudian aku ikut kayak program-program perjalanannya seperti kita ke tempat-tempat wisata gitu kan juga termasuk dalam Sakura Exchange programnya itu. Kemudian bisa ketemu dari berbagai sudut pandang juga, kita buka pikiran kita tahu orang dari negara lain seperti apa, itu yang membuat aku suka gitu. Karena sebelumnya juga pernah ke luar negeri, tapi
bukan untuk exchange, waktu itu duta seni. Jadi duta seni itu kita hanya ditugaskan. Kalau ini kemarin exchange, jadi berasa dengan kita bisa interaksi dengan masyarakat dunia. Senang banget di sana bisa ketemu berbagai macam orang dari berbagai negara, kita berbagi pikiran, terus kita di satu kelompok gitu kan, kita bisa membuat apa sih yang bisa kita dedikasikan untuk sebuah bencana atau alat apa yang bisa kita dedikasikan untuk sebuah bencana. Kalau bisa nggak lama ya, hanya 2 minggu tapi cukup berkesan buat aku karena kita sangat-sangat akrab gitu di sana. Nah, teman-teman, jadi kayak selain Mawapres nih, prestasi Karlovik itu banyak banget. Ini cerita tahun lalu ya kayak, nah masih anak-anaknya juga nih, apa tadi kan namanya Sakura Exchange. Nah, Sakura Exchange, teman-teman kalau tertarik boleh ikut ya. Next question. Nah, selama perjalanan Karlovik ini udah mencapai prestasi yang bisa dibilang cukup banyak ya Kak. Sebenarnya tuh siapa sih Kak panutan atau inspirasi dalam hidup Karlovik untuk menjalani semua? Ya, aku ada panutan atau role model aku. Selain dari Kak Ibu tadi yang dari TRKI, ada 2 orang lagi yang cukup membuat hidupku tuh ngerasa asik banget. Yang pertama, kalau kalian tahu ada Gita Saf. Yang kemarin cukup kontroversial statementnya ya, tapi aku cukup suka ngikutin dari lama juga Gita Saf. Dengan segala kekimiaannya, karena dia kimia murni ya. Terus suaminya Paul juga kedokteran. Itu karena aku suka Gita Saf yang pertama, karena dia di luar negeri. Gak tau kenapa ada influencer yang di luar negeri aku suka banget. Kemudian karena Gita Saf juga, aku suka lihat beropininya. Dia ada satu segmen di YouTube beropini, aku suka banget sama opini-opininya dia. Kemudian yang kedua selain Gita Saf ada Zahid. Kalau kalian tahu ya, Zahid itu content creator di bidang edukasi juga. Itu aku juga cukup suka karena Zahid itu salah satu pengalaman yang membekas atau menjadi cerita buat aku itu waktu dia gap year. Dia udah masuk tuh ke dalam satu univ yang terkenal, tapi dia gap year untuk dia biar keluar belajar buat ambil univ impiannya di luar negeri gitu. Dan aku sukanya Zahid karena kalem, nggak berapi-api. Keduanya ya bahkan ya, Gita Saf dan juga Zahid itu bukan orang yang berapi-api, tapi aku ya suka dengan hal tersebut ya, atau suka dengan orang tersebut gitu. Kemudian ada satu lagi, Leonardo da Vinci. Kayaknya suara tahu dengan Lele, karena dia suka pesawat gitu, saya juga suka pesawat. Walaupun belum sering naik pesawat, tapi ya aku harap suatu saat bisa kayak dia. Nah, di antara role model itu, semoga Karlovik bisa suatu saat menjadi role model bagi orang lain ya Kak. Kayaknya sekarang nih Karlovik udah banyak role model bagi semua orang. Mahasiswa TMKI ya. Siapa sih yang terkenal Karlovik? Betul banget. Nah, di balik kesuksesan Karlovik nih pasti ada peran keluarga, support system. Itu gimana sih Kak peran keluarga, teman untuk mensupport Karlovik sampai ke titik sekarang ini? Support system itu perlu guys, aku bilang perlu, sangat-sangat perlu. Bahkan selama aku menjadi Filmapres, selama kemudian selama mengikuti berbagai macam lomba, itu support peran dari keluarga, dari teman, dari dosen bahkan itu sangat-sangat diperlukan. Karena aku mendengar cerita dari berbagai macam temanku di luar sana, ya, mereka juga cerita bahwa kalau Filmapres belum tentu dibimbing sama dosennya atau belum tentu didampingi gitu. Sedangkan Undip itu selalu didampingi, itu yang membuat aku merasa anget banget, ngerasa ada yang mendukung setiap saat gitu. Kita selalu berdoa bersama, kita selalu selalu barengan gitu. Mau saat mulai sampai selesai itu kita selalu bersama, itu yang membuat aku ngerasa lebih enak, lebih ngerasa didampingi selalu begitu. Kemudian kalau peran dari teman sendiri itu benar-benar walaupun ada yang mengabaikan ya, walaupun teman ada yang mengabaikan bahwa apa sih emang peran teman seberperan itu buat kehidupan kita, tapi teman itu kan hal yang dekat ya, apalagi hal orang yang dekat kita selama kuliah itu adalah teman gitu. Makanya jangan kita merasa bahwa kita bisa hidup sendiri gitu. Kita mau nggak mau kita adalah makhluk sosial, kita harus berdampingan dengan orang lain gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang setiap hari berdampingan dengan teman-teman gitu. Makanya teman-teman juga harus menghargai satu sama lain, karena teman-teman itulah yang bakal mengangkat teman-teman sekalian supaya nanti tidak ngerasa sendiri, nggak ngerasa feeling lonely ya kalau kata Jenny. Terus yang paling utama adalah peran dari keluarga. Ada orang yang ngerasa broken home, tapi itu nggak masalah karena
keluarga itu nggak sebatas keluarga kecil, tapi teman pun bisa dengan keluarga gitu. Tapi kalau keluarga inti juga menjadi support system utama. Aku tuh sering banget pulang ke Boyolali, aku asalnya Boyolali guys, jadi aku sering banget pulang ke Boyolali. Teman-temanku tuh sampai tanya, aku sering banget pulang ke Boyolali gitu, ada apa gitu. Ya aku merasa bahwa rumah terdekatku adalah ibuku gitu, dan selama aku masih bisa menjangkau, ya aku bakal balik gitu, kenapa enggak gitu. Dan aku merasa setiap pulang tuh kayak aku ditungguin gitu, aku ditungguin, disambut gitu, selalu disambut sama keluarga. Makanya itulah ada satu alasan mengapa aku suka banget pulang gitu. Selain ketemu dengan ibu, ketemu dengan bocil-bocil di rumah tuh, ketemu aja buat Natal itu kan banyak tuh. Jadi bisa kayak walaupun capek ya, nanti capek, tapi sampai di rumah tuh kayak capeknya hilang. Jadi jangan iri ya rumah aja. Aduh, aku nggak geli banget ini. Gak apa-apa ya guys, untuk masa depan. Iya, ini masa depan guys. Nah, untuk dari cerita Kak Rafiq nih, ternyata support system itu penting banget nih, Rin. Penting banget untuk semangat hidup gitu ya, menjalankan kehidupan itu karena kita makhluk sosial nih, butuh teman. Betul. Nah, selain support system tuh pasti kan Kak Rafiq punya tips and trik belajar sendiri nih Kak. Nah, menurut Kak Rafiq nih tips and trik belajar yang paling efektif tuh gimana sih Kak? Oke, kalau dari aku ya, tips buat belajar itu banyak guys. Kalian tinggal menerapnya seperti apa. Kalau aku yang paling sering aku terapin supaya efektif adalah, kalau kalian tahu yang namanya Pomodoro. Pomodoro teknik itu adalah salah satu teknik yang sering diterapkan oleh orang-orang, tapi orang-orang nggak paham bahwa itu Pomodoro teknik. Kalau kalian tahu di COVID tuh sering banget kita kan di depan laptop. Kita 25 menit di depan laptop, 5 menit kita berdiri, itu namanya Pomodoro. Nah, itu dia nggak sadar namanya Pomodoro teknik. Itu adalah salah satu teknik belajar yang paling efektif karena kita nggak hanya di satu tempat aja. Jadi kita diusahakan untuk berdiri, untuk peregangan, lihat ke berapa meter gitu kan. Itulah teknik belajar yang efektif. Kemudian kalau rekan-rekan yang tugasnya banyak, itu jangan lupa teknik manajemennya juga gitu. Kalau yang namanya tugas kan kita nggak bisa ngilangin ya dari kehidupan kita. Jadi selalu ada tugas, makanya selalu teman-teman harus mengerjakan di hari itu juga supaya nggak ketinggalan gitu. Kemudian hal lain sebagai teknik belajar, kalau aku sih lebih sering membaca kemudian mendengarkan. Karena kalau kita cuma melihat sekilas atau cuma menulis saja itu mungkin bisa ya, tapi kalau nggak dibaca berulang, kalau aku memang susah sih. Jadi harus dibaca berulang supaya nanti kayak nyantol di otak tuh, kayak inget terus gitu. Sama biasanya nonton, belajar yang cara menonton itu lebih efektif juga karena kita lebih enjoy biasanya. Itu coba teman-teman bisa terapkan untuk hal-hal tersebut supaya belajarnya lebih enjoy, lebih enak, terutama di Pomodoro teknik tadi ya, karena supaya kita nggak capek di satu tempat. Jadi teman-teman bisa kayak diatur kayak 25 menit di depan laptop atau 25 menit belajar, terus nanti 5 menit berdiri, minum atau peregangan, itu bisa dicoba. Berarti ya guys, Pomodoro teknik Ya, 25 menit belajar, 5 menitnya istirahat. Jangan kebalik nih guys, jangan Jangan kebalik. 5 menit belajar, 25 menit. Nah, itu salah. Apalagi SKS itu nggak boleh banget ya, Rin. Nggak boleh ya, Nggak boleh banget ya. Nggak boleh, tapi sering ya. Tapi sering ya. Nah, untuk next question nih Kak Rafiq. Kan Kak Rafiq ini udah sampai ke Mapres Nasional. Sekiranya ada nggak sih plan setelah Mapres Nasional ini, kayak masih ada nggak sih ambisi untuk mencapai sesuatu yang lebih wow gitu dari ini? Oke, kalau sekarang fokusnya mau magang dulu aja guys, karena nanti September itu mau magang di salah satu perusahaan di Cilegon gitu. Kemudian nanti setelahnya aku tuh mau kolaborasi sama dinas, bukan dinas sih guys, tapi kayak di komunitas sosial gitu. Aku pengen kolaborasi sama komunitas sosial buat ngadain kayak social campaign atau dan sebagainya. Itu aku pengen coba itu. Kemudian aku juga pengen lagi exchange lagi, pengen buat exchange lagi karena nagih, sejujurnya exchange itu nagih, jadi teman-teman harus nyobain exchange gitu. Terus hal lain aku pengen ikut kayak pelatihan itu sudah mendukung pekerjaanku nanti ya. Terus udah sih overall itu yang mau aku lakuin nanti, dan salah satu hal yang bener-bener pengen aku lakuin coba exchange lagi sih itu. Nah, itu teman-teman. Kak Rafiq ini masih ada ambisi nih untuk exchange, untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, siapa sih yang nggak mau ke luar negeri, ya kan, Bre? Mau Mau semuanya dong, mau. iya. Kadang susah ya, susah ditembus gitu. Gak apa-apa, dicoba guys. Dicoba aja dulu. Ini usaha ya Kak Rafiq. Bener banget, dan ambisi itu nggak ada habisnya. Jadi
apa yang bisa kita raih, kita coba, kita lakukan, ya lakukan gitu. Itu pesannya teman-teman. Walaupun kita nggak tahu ya nanti bisa berhasil atau enggak, tapi mencoba itu penting. Coba dulu. Coba dulu. aja. Coba. Gagal ya gak apa-apa, ulangin Ya, lagi. namanya juga proses. Iya, bener banget. Oke, Kak, aku mau nanya lagi Kak. Menurut Kak Rafiq tuh gimana sih Kak pendapat Kak Rafiq setelah menjadi mahasiswa berprestasi bahkan sampai tingkat nasional sebelum dan sesudah Kak Rafiq mengikuti program tersebut, dan menurut Kak Rafiq tuh gimana sih dampak dari segi pendidikan? Mapan sebenarnya membawa banyak dampak ya untuk kayak ini bisa duduk di sini. Tarik ses. Semongko. Jadi malu deh. Bisa diundang, bisa cerita gitu. Mungkin di kesempatan lain orang-orang juga bisa bercerita, tapi cerita dengan title Mapres itu juga salah satu hal yang cukup berdampak buatku gitu. Terus yang kedua dari segi popularitasnya, aku nggak bilang kalau Mapres itu terkenal banget, tapi seenggaknya ada orang yang lebih mengenal aku gitu. Kemudian dari segi ini juga akademik, guru dosen kan pasti juga lebih mengenal aku. Kemudian salah satu hal yang menjadi pemikiran orang atau beban orang itu, mereka selalu mikir bahwa kalau Mapres nanti harus gimana ya gitu. Tapi kalau menurutku menjadi Mapres ya menjadi diri sendiri gitu. Kita nggak perlu menjadi orang lain, kita ya aku, kamu ya kamu. Jadi nggak perlu kita berusaha untuk menjadi orang lain gitu, tetap jadi diri sendiri aja. Tapi satu hal yang jelas, aku selalu berusaha untuk meningkatkan value diri supaya bisa menjadi role model, karena salah satu tujuan dari Mapres itu bisa menjadi role model untuk orang lain, bisa menjadi panutan, inspirasi bagi orang lain gitu sih. Aku selalu mencoba untuk hal itu, walaupun banyak ya yang kayak takut gitu untuk Mapres karena takut dikenal dengan orang lain, tapi nggak apa-apa ya, semua enjoy karena Mapres sejatinya ya menjadi diri sendiri gitu. Oke, ternyata Mapres ini banyak banget ya benefitnya ya, bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Dan yang terpenting dari Mapres ini jadi diri sendiri. Ya, jangan lagi orang lain. Ya, benar banget. Nah, untuk next questionnya nih Kak Rafiq, peran mahasiswa berprestasi nih untuk memajukan institusi dari Kak Rafiq sendiri dan lingkungan sekitar Kak Rafiq itu gimana sih? Iya, Mapres ini ngasih impact yang cukup gede ya buat prodi. Yang pertama karena prodi akan dikenal lebih banyak di khalayak luas gitu. Nah, salah satu hal unik dari TRKI gitu kan, TRKI kan bisa dengan Tekin gitu ya. Kemarin itu di Mapres juga hampir 5 dari 16 finalisnya yang diploma itu dari Tekin gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang membuat bangga gitu dari TRKI itu sendiri. Jadi selain impact untuk institusiku TRKI, Undip juga terkenal juga lebih dikenal karena Undip sudah 4 tahun berturut-turut untuk diploma, kemudian 3 tahun berturut-turut untuk sarjana. Jadi itu hal yang cukup cukup membanggakan juga untuk Undip, untuk diriku sendiri, untuk rekan-rekan tentunya ya. Kemudian ngaruh juga buat akreditasi karena pencapaian dari mahasiswa itu kan nggak lepas dari namanya institusi gitu. Itu juga akan meningkatkan nilai-nilai dari prodi itu sendiri gitu. Nah itu teman-teman, jadi kalau seumpamanya kan yang juara nih Kak Rafiq, tapi dampaknya buat kita semua. Nah, salah satunya kemarin nih kita kan baru akreditasi. Iya, baru banget Mungkin keluar salah nih. satu dampak kita TRKI Saamurni juga dari Kak Rafiq sendiri. Tepuk tangan dulu nggak sih? Mari ada Bang Jago. Kan TRKI membara ini. Membara sekali teman-teman. Oke, cuman aku kepo banget nih pengen satu pertanyaan lagi ya Kak. Oke. Kita tuh tadi lupa nanyain di awal, sebenarnya tuh step-step apa aja sih Kak yang diperlukan untuk menjadi mahasiswa berprestasi ini? Ya, jadi stepnya itu ada beberapa hal yang harus teman lakukan. Yang pertama itu dari tingkat seleksinya dulu. Seleksinya itu ada dari tingkat prodi, kemudian tingkat fakultas, naik ke tingkat univ, tingkat wilayah, tingkat nasional awal, dan tingkat final nasional. Jadi teman-teman selama 6 bulan, 1 semester itu, teman-teman akan melewati 6 tingkatan. Nah, hal yang harus disiapkan itu ada 3 hal utama. Sebenarnya ada banyak hal yang harus dipersiapkan, tapi ada 3 hal utama yang harus dipersiapkan. Yang pertama namanya CU atau capaian unggulan. Capaian unggulan ini isinya 10 prestasi. Jadi 10 prestasi, nggak cuma prestasi, tapi pencapaian lain kayak pengabdian, kemudian karir organisasi, terus ada
penghargaan dan lain sebagainya. Itu ada 7 bidang yang teman-teman bisa ajukan. Itu butuh 10 capaian untuk dimasukkan ke dalam CU, capaian unggulan. Itu pertama. Yang kedua, PI, produk inovatif. Nah, produk inovatif ini kalau di sarjana namanya GK, gagasan kreatif. Itu yang membedakan. Jadi sarjana dan diploma itu beda. Kalau sarjana gagasan saja, gagasan. Kalau diploma harus produk inovatif. Ya, itu bisa prototype juga. Jadi kemarin berbeda aku bawa 25 kilo ke aku bawa 25 kilo produk inovatif aku ke sana. Dan produk inovatif ini kalau teman-teman masih awam, PI itu kayak PKM. Kalau teman-teman PKM itu formatnya hampir sama, tapi kita ada format sendiri. Kalau Filmapres itu ada format sendiri, dan salah satu hal yang membedakan dari Filmapres itu di dalam gagasannya itu ada namanya sahabat dan smart. Itu 2 konsep yang nggak bisa hilang dari Filmapres, itu sahabat dan smart. Itu harus dimasukkan di dalam PI atau GK-nya. Kemudian selain dari GK, PI atau GK atau PI dan CU, ada satu lagi bahasa Inggris. Itu bahasa Inggrisnya kalau di tingkat prodi dan fakultas itu hanya melampirkan sertifikat bahasa Inggris kayak TOEFL, IELTS dan sebagainya, sama presentasi bahasa Inggris dari GK, dari PI-nya. Dari PI-nya itu dipresentasikan bahasa Inggris. Itu di tingkat fakultas dan prodi. Kemudian yang kedua, kalau di tingkat univ itu ada sama kayak di nasional, itu kita cerita tentang pengalaman yang membanggakan selama 2-3 menit. Kemudian ada juga FGD dengan bahasa Inggris juga, itu di tingkat univ. Kemudian kalau di tingkat wilayah itu video bahasa Inggris 5 menit lamanya, video bahasa Inggris one shot, one take, itu dilakukan dengan tema SDGs kalau di tahun itu. Barangkali bisa juga di tahun berikutnya berbeda tema. Kalau di tahun itu kebetulan temanya SDGs gitu. Kemudian kalau di tingkat nasional itu bahasa Inggrisnya menggunakan sistem cerita tadi, cerita pengalaman paling membanggakan 2-3 menit, kemudian diskusinya 15 hingga 20 menit. Dan itu masih ada pertanyaan dari rekan-rekan sesama peserta. Jadi kita ada per batch gitu, masuk ruang kayak 5 orang, nanti kita presentasi terus gantian saling tanya jawab. Itu cukup menguras energi ya, karena kita harus mentranslate dari Indo ke Inggris gitu. Kita harus translate di otak kita, tapi kalau teman-teman latihan tetap bisa sih tentunya. Terus selain dari 3 hal tadi kayak CU, GK dan juga PI, itu ada hal yang nggak kalah penting, walaupun komposisinya tidak besar, tapi itu penting banget, yakni uji kelayakan. Jadi kelayakan ini yang menentukan bahwa apakah teman-teman itu layak nggak untuk jadi Mapres. Bisa jadi nilai kalian tinggi di PI, tinggi di CU, tinggi di bahasa Inggris, tapi kalau di nilai kelayakan kalian itu enggak, itu bisa jadi teman-teman bisa down gitu. Karena kelayakan itu berpengaruh pada nilai-nilai utamanya. Karena kalau kelayakan ini biasanya dinilainya saat LGD. LGD itu kita akan ada diskusi di sana. Diskusi itu yang dinilai bukan nilai utama yang kita kerjakan, tapi bagaimana cara kita berdiskusi gitu. Karena kita waktu itu diminta untuk terkait dengan numerik gitu, ada nomor-nomor dan lain sebagainya. Itu pokoknya kita harus menyelesaikan suatu misi. Kita harus ada nilai-nilai berapa yang kita tulis. Nah, nilai itu harus nggak boleh selisihnya nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Tapi itu bukan itu yang diminta. Tapi yang dinilai adalah bagaimana cara kita berdiskusi gitu. Dan itu kita sudah dilatih sejak Undip di tingkat Undip. Jadi Undip itu sangat kuat begitu untuk melatih mahasiswanya dalam berprestasi itu. Itu sih, jadi kelayakan juga termasuk ke dalam penilaian, karena kelayakan berhubungan dengan sopan santun, kemudian cara berbicara, kemudian bagaimana menjawab, bagaimana menghargai pendapat orang lain, itu semua diperhatikan walaupun tidak ada porsi besar dalam penilaiannya, tapi itu akan berpengaruh gitu. Itu sih. Perjalanannya panjang banget. Nah, untuk teman-teman nih yang mungkin tertarik nih buat ikut Mapres atau mau Mapres, itu boleh dipersiapkan sejak dini mungkin teman-teman, biar gak gimana ya? Keperan ya benar. Mungkin bisa tanya-tanya juga langsung ke Kak Rafiknya nggak sih? Boleh nggak sih Kak? Boleh. Kak Rafik nggak sombong kok. Nomornya di bawah. Instagramnya di bawahnya. Ya baik, terima kasih ya Kak Rofi kedatangannya ke Pot Ice. Nah, untuk sebelum itu nih, kita minta dulu closing statement-nya dari Kak Rofi. Oke, closing statement dari aku gak panjang sih guys. Aku cuma mau bilang jangan takut untuk gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba. Dan yakinlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Jadi teman-teman gak usah takut
gak usah sungkan, gak usah ngerasa bahwa nanti gagal atau enggak ya, nanti bakal berhasil atau enggak ya, itu semua urusan terakhir. Jadi yang pertama adalah usahanya. Jadi teman-teman harus menghargai proses, menghargai usaha, karena yang terpenting ya sekali lagi adalah usahanya. Jadi nggak usah mikir hasilnya, karena hasilnya adalah nomor 500 sekian gitu ya hasilnya. Gak kerasa banget nih cerita-cerita Makarofik seputar Mawapres ya. Nah, semoga podcast ini bermanfaat juga buat teman-teman yang ingin punya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai mahasiswa berprestasi, Yes. penerus Karofik ya, Nextnya Karofik mahasiswa nih. dari Kak Kinju. Iya bener banget, biar lebih unggul lagi. Unggul lagi, mungkin unggul plus ya. Iya, unggul plus nih. Iya. Oke, terus terima kasih juga kepada Karofik sekali lagi udah berkenan menyempatkan waktunya hadir pada episode kali ini ya. Apalagi tengah sibuk-sibuknya Benar. diundang sana sini. Mawapres kebanggaan TRK ini guys. Tepuk tangan dulu dong. Makasih juga guys, makasih juga dari DM. Iya. Iya, kayak waktu itu berjalan sebegitu cepatnya. Kita mau babai dulu ya. Kamu babai. Kamu babai. Ya sudah, babai dulu. Udah sampai ke penghujung acara aja nih. Iya. Nah, semoga podcast kali ini tuh bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengikuti program mahasiswa berprestasi juga dan menambah semangat teman-teman juga nih. Kayak gak afdol gitu kalau nggak ada Jadwalnya. jadwalnya. Nah, gimana nih Kak Rofi? Oke boleh, siapa nih yang mimpin? Kak Rofi Kak Rofi ya. dong. Iya. Siap nih? Siap, Ya, siap, Siap. siap. Aduh. TRK Membara. Banyak, luar biasa. Hot Eyes. Jangan ditutup mata, hati, dan pikirannya. Sampai jumpa.